Tadi baca Alkitab jauh sekali ya, dari kota yang berbeda. Bukan dari negara yang berbeda. Kota berbeda, negara berbeda, benua berbeda. Tapi boleh dengar firman Tuhan ya. Boleh membacakan firman. Terima kasih Saudara Ivan, terima kasih sudah membaca Alkitab. Ini pertama kita di tahun 2000 kedua sih sebenarnya, karena kemarin kan pertama. Di tahun 2022 kita merenungkan firman Tuhan. Ayat pengantar yang sudah dibacakan oleh Saudara Ariel tadi ada di Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Saudara Ivan membacanya dari ayat 8, saya hanya membacanya dari sekarang ini dari ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, atau saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya baru dengar kesaksian Ariel tadi. Saudara nggak tahu, saudara perhatikan, tapi ada beberapa hal yang dia katakan yang saya, karena Ibu Yosi duduk di belakang saya, jadi saya nggak bisa muter badan tadi. Tapi saya catat ada dua hal yang dia bilang dan apa namanya? Menurut saya sih itulah Ariel. Kalau dia berdiri di sini dia bisa ngomong, kalau di rumah, aduh, susah. Saya dengar kalau dia telepon, halo, Tapi tadi dia bilang begini, satu. Saya, katanya ya, tadi kan nanti ada itu. Ketika dia bilang, saya belum pernah keluar rumah, jadi dia belum pernah permisi ke saya sama mamanya. Mau permisi untuk bilang begini, Ma, apa? Mau keluar dulu. Nanti kan mamanya suka nanya, kemana? Mau menginjil. Nah, tadi dia bilang kan enggak pernah begitu Ibu Yosi ya. Belum pernah. Mudah-mudahan ini karena dia sudah bersaksi. Mudah-mudahan mulai dari tanggal 3. Ini kan tanggal 2 ya. Nanti kami akan dengar dia bilang begini. Mah, mau keluar dulu. Mau kemana? Mana biasa itu apa? Bukan minum kopi itu apa? Hah? Starbucks. Mau ke Starbucks ngapain? Menginjil. Nah itu baru. Jadi nggak minum kopi, cuma menginjil. Nah itu mudah-mudahan. Nah pasti kalau dia sudah begitu dia kasih contoh ke adiknya kan. Jadi mau kemana dek? Ayun, ngapain? Menginjil. Nah itu dia. Itu Ariel sama Andi ya loh. Nah kira-kira yang duduk di dalam sini punya begitu nggak? Atau cuma tertawa-ketawa tapi nggak ada pikiran kayak begitu? Pernah nggak bilang begini, permisi mau keluar, mau menginjil? Saya terus terang tadi, waktu dia bilang gitu, saya tertekan sekali tadi. Saudara masih ingat nggak saya pernah bilang begini, pekerjaan Pak Sony apa? Penginjil. Setiap hari ngapain? WA-an. Jadi sekarang mau ganti kerja saya. Status pekerja WA. Status penonton sinetron. Status apa itu status? Bukan penginjil. Karena kalau penginjil kan menginjil. Iya nggak? Iya toh? Pekerjaan apa? Penginjil. Kerjanya duduk-duduk. Nah nggak bisa lah. Jadi tadi waktu dia bilang begitu, waktu dia bilang saya belum pernah permisi untuk pergi menginjil, saya dalam hati saya, Ariel ini ngomong dulu kayak mau bersaksi supaya papanya jangan tersinggung. Papanya tersinggung, berat ini. Jadi waktu dia lagi ngomong saya cuma tunduk deh, iya ya. Dia belum pernah bilang mau permisi keluar rumah, mau menginjil. Kalau saya di rumah aja, Ibu Yosi bilang enggak keluar, enggak. Padahal kan saya mesti bilang begini, saya keluar mau menginjil. Enggak. Saudara pernah enggak berpikir begitu? Mau keluar mudah-mudahan Tuhan kasih jiwa dan kita bisa memberitakan Injil. Atau kita sibuk dengan urusan sendiri. Nah ini tahun ini kita mau bicara penginjilan. Ini baru mulai sudah berat ya. Yang kedua, yang dia bilang itu adalah bodoh sekali katanya sudah ditanya lalu tidak jelaskan tentang Yesus. Ya begitu ya mana dia? Iya kan? Karena kan dia di kantor lalu temannya tanya,
Itu Kristen tuh bagaimana sih Ariel? Iya kan? Sudah ditanya lalu kita tidak jelaskan. Sudah ditanya, bagaimana tuh Kristen? Kenapa kamu jadi orang Kristen? Kenapa kamu jadi orang percaya? Kenapa kamu selalu bilang mau ke gereja? Kenapa kamu selalu bilang ada persekutuan, ada sebagainya? Kenapa? Kalau ada orang bertanya demikian, lalu kita tidak jawab, apa kita pantas disebut sebagai pengikut Kristus? Jadi ada dua itu tadi yang saya ini dapat dari Ariel. Dan dua-dua itu menyinggung saya. Ya kan? Karena saya, Ibu, Bapak, saudara-saudara, setiap kalau ada pertanyaan-pertanyaan di WA itu, saya tuh capek sekali, saya pura-pura nggak baca kadang-kala. Tapi kan nggak bisa baca, kan ada terus di situ kan. Karena tanya ini, Pak, bagaimana menurut Bapak ayat ini? Nah itu capek sekali mengetik M jadi J, K jadi L kan. Susah, apalagi kalau di WA tulisan saya jelek kan. Jadi, susah. Tapi dua hal itu, saya nggak tahu, saya tidak ngobrol dengan Ariel tadi malam, karena itu yang saya mau khotbahkan hari ini. Ya kan? Itu yang kita mau bicara hari ini, tentang Injil itu adalah kekuatan Allah, maka berdirilah teguh di atas Injil. Saya sudah bilang kemarin dan beberapa waktu lalu, semua kegiatan kita apapun itu, kalau tidak di atas Injil, kalau tidak berdasarkan Injil, semuanya akan sia-sia. Apapun. Kenapa? Karena Paulus bilang apa? Aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Kemarin saya sudah katakan yang sangat penting saya katakan padamu, gitu kan Paulus. Nanti kita akan renungkan lagi 1 Korintus 15 satu waktu. Bahwa Yesus sudah mati dan bangkit. Yang sangat penting sudah saya katakan padamu. Sekarang yang sangat penting adalah keyakinan harus terhadap Injil. Haruslah kokoh. Karena yakin nggak? Ini Ariel karena dia tadi menggantikan posisi papanya di sini. Liturgos, lalu berdoa persembahan dan sebagainya. Padahal saya tanya ini tadi, Sam, kamu yang doa persembahan ya? Masa kakak Ariel semua yang berdoa persembahan juga di sini? Ya kan? Jadi waktu dia berdiri, lalu Ariel bilang, kalau ada orang tanya, masa kita nggak bisa jelaskan tentang Injil? Jadi kan ada dua gitu ya Ariel kira-kira ya. Kita datang pada orang dan kita bicara tentang Yesus, atau orang datang pada kita dan bertanya, mengapa kamu menjadi orang percaya? Begitu kan? Kita datang pada orang atau orang datang pada kita, dua-dua itu yang harus kita lihat di sini. Itu yang ada di dalam Paulus. Paulus bilang gini, itu mulai ayat 14 dia bilang gini. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Bagi Paulus, kalau dia tidak bicara Injil, itu adalah hutang. Itu adalah hutang. Aku berhutang. Ayat 15 dia bilang itu sebabnya aku ingin memberitakan Injil juga kepada kamu juga yang diam di Roma. Dia bicara kepada siapa? Kepada jemaat di Roma. Jemaat di Roma itu jemaat yang hebat sekali, tapi bukan Paulus yang mendirikan jemaat di Roma. Kita sudah belajar di PA itu kan. Bukan Paulus yang mendirikan jemaat di Roma. Yang mendirikan jemaat di Roma adalah orang-orang yang duluan dari Paulus ke Roma. Makanya ada orang Kristen sebelum Paulus. Di pasal 16 kalau saudara lihat. Tetapi Paulus rindu ke Roma. Kenapa? Karena dia berhutang. Di pikirannya, di hatinya, kalau saya tidak bicara Yesus, kalau saya tidak bicara tentang Injil, maka itu adalah hutang. Saya berhutang. Paulus bilang, aku berhutang kepada orang Yunani maupun orang bukan Yunani, terpelajar dan bukan terpelajar. Saudara, siapa yang Injil saudara? Bagaimana saudara menerima Injil? Apakah saudara merasa berhutang? Banyak kali saudara orang yang layani kita, sekarang kita tidak hargai.
Bahkan kita bilang, dia itu, benar nggak? Banyak sekali orang tidak lagi menghargai orang yang terus berjuang untuk Injil. Tidak lagi menghargai itu. Banyak sekali orang yang setelah menjadi hebat, tidak lagi menghargai orang-orang yang pertama kali bicara tentang Injil. Bahkan GAA sekalipun. Hati-hati, jangan sampai tidak lagi menghargai orang-orang yang berjuang bagi pelayanan ini. Saya harap saudara tidak terkutuk. Dan memang tidak akan terkutuk. Tapi begitu banyak hal yang terjadi seperti itu. Tetapi bagi seorang hamba Tuhan seperti Paulus, dia bilang, aku berhutang. Saudara lihat, aku berhutang. Oh, dulu yang PA saya yang ngajar saya ini, tapi sekarang Pak dia, jelek sekali hidupnya. Tidak ada urusan yang mau jelek atau tidak. Tapi dia pernah menginjili saudara. Dia pernah bicara Injil dan saudara, tolong hargai. Paulus tidak minta dihargai, tapi dia bilang, aku rindu, aku berhutang, aku ingin pergi ke Roma untuk bicara tentang Injil. Semoga di tahun 2022 ini, kita mau ingat kepada siapa yang bicara tentang Injil. Dan kita mau bicara kepada orang lain, gunakan satu waktu. Gunakan waktu, ambil waktu untuk pergi dari rumah dan cari orang untuk bicara Injil. Bicara Injil kepada orang. Kenapa? Itulah yang dimiliki oleh orang yang bilang begini. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Kalau orang tidak memberitakan Injil, mungkin dia tidak punya keyakinan tentang Injil. Kalau orang cuma mau terima berkat dari Tuhan, mungkin dia tidak punya keyakinan tentang Injil. Masa bicara yang lain bisa, tapi bicara tentang keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan, kita malu. Maaf Pak, saya nggak punya karunia menginjil. Nggak ada karunia menginjil, saudara. Saya mau menginjil tapi nggak punya karunia menginjil saya. Nggak ada orang karunia menginjil. Karena menginjil itu adalah tugas. Menginjil itu adalah tugas. Dan Tuhan bilang, pergi. Paulus bilang, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal aku capai garis akhir dalam pelayanan. Bahkan Paulus bilang, terkutuk aku kalau tidak bicara tentang Injil. Kalau kita mau kutuk orang, benar? Saudara yang kasih Tuhan Yesus, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Itu yang pertama. Kenapa dia punya keyakinan yang kokoh dalam Injil? Kenapa ya? Itu tadi yang Ariel bilang itu sebenarnya. Yaitu begini. Kalau ada orang datang, kita bisa jelaskan kan? Kenapa kita tidak menginjil? Mungkin karena kita nggak tahu bagaimana menjelaskan kan? Itu paling ini kali. Tapi yang pertama adalah Paulus mau datang ke Roma. Dia punya keyakinan yang kokoh. Yang ada dalam hatinya adalah Paulus tidak malu. Paulus nggak malu. Paulus nggak merasa akan rugi kalau dia datang untuk memberitakan Injil. Dia pikir kalau dia bicara Injil dia nggak akan kehilangan waktu. Dia nggak malu mengaku. Karena mungkin dia tahu Tuhan bilang begini, barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan malu mengakui dia di hadapan Bapakku. Mungkin Paulus ingat itu. Barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan malu mengakui dia di hadapan Bapakku. Orang-orang percaya, kalau engkau malu bicara tentang Yesus, mungkin engkau juga tidak pantas berdiri bersama-sama dengan Yesus di hadapan Bapaknya. Karena Yesus akan malu mengakuimu. Soni Roland Pontolawokang. Kalau engkau malu bicara tentang Yesus, mungkin juga Yesus akan malu mengakuimu di hadapan Bapa yang ada di sorga. Makanya Paulus bilang kepada Timotius, jangan malu, karena aku seorang hukuman. Ya kan? Jangan malu. Berterus teranglah memberitakan Injil kasih karunia. Punya keyakinan yang kokoh. Dia punya keyakinan yang kokoh, sangat kokoh.
dari tidak ada apa-apa, dari dosa. Nanti saya jelaskan dosa sebentar kalau cukup waktu. Saya lihat saudara sudah kecapean ini 3 hari, saudara ibadah terus. Capek, saya lihat mukanya sudah begini semua ini. Ada lagi lihat saya tapi mulutnya mulai buka pelan-pelan. Hati-hati, syukur nggak ada lalat di sini. Hati-hati. Jadi mingkem, saudara. Kalau sudah mulai ngantuk, gedong kepala begitu. Karena jadi kalau saya ada waktu, saya jelaskan itu dosa. Kalau nggak ada waktu, ya sudah amin aja. Nanti kalau sudah makan, baru semua akan, ayo makan. Tapi kalau ibadah mau begini. Orang percaya, iya. Saya Pak Sony, saya tahu. Saya punya keyakinan yang kokoh. Enggak itu. Oke. Kenapa dia punya keyakinan yang kokoh? Dia sadar sekali dari mana dia dan sekarang jadi apa. Kenapa? Begini nih. Itu yang saya bilang tadi saya. Saya terbiasa di jalan, saya terbiasa dengan teman-teman yang hancur, lebur, berantakan. Lalu ketika itu saya menjadi percaya. Dan saya mulai menginjil. Lalu orang-orang bilang, nggak takut, Son. Enggak polisi, saya nggak takut kok. Saya takut bicara tentang Yesus saya. Jadi saya menginjil dari rumah ke rumah. Susah sekali, saudara. Mau berubah dari tidak baik menjadi baik. Lalu mau bicara tentang Injil kepada orang. Saudara kira gampang. Setiap diangkut saya bicara tentang Yesus. Diludahi. Nggak ada masalah. Bangga banget dulu kalau digituin. Pernah diusir. Nggak apa, senang banget. Dia pulang bilang begini, akhirnya kita bisa melayani Tuhan. Padahal kebanyakan bodoh, saudara. Bukan soal berkat. Bikin bodoh. Nah, Paulus bilang, keyakinan yang kokoh. Kenapa? Ini ada sebab-sebab begini, sebab. Pernah lihat ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebab atau karena Injil adalah kekuatan Allah. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Itu ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Ayat 18. Sebab murka Allah. Lihat nggak? Begini. Ada Injil. Ada murka Allah. Engkau cuma hidup di 2 tempat. Di dalam murka Allah atau di dalam Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah. Atau sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Karena sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Sebab murka Allah. Engkau mau hidup di murka Allah, saya mau hidup di murka Allah, atau saya mau hidup dalam kebenaran Allah. Kekuatan Allah. Saya pernah bilang kepada saudara tentang dosa. Mungkin saya tidak bisa banyak karena waktu sudah selesai. Saya pernah bilang pada saudara, dosa itu adalah durhaka. Yaitu ketika Tuhan bilang jangan, kita lakukan. Ketika Tuhan suci, kita berdosa di samping Tuhan. Kita melawan Tuhan. Ketika Tuhan suruh berjalan, kita malah diam menghalangi orang. Ketika Tuhan bilang maju, ketika Tuhan bilang lakukan A, kita tidak lakukan. Bahkan kita berdiam diri. Itu pun dosa. Dosa adalah sesuatu yang tidak dapat dibaharui oleh manusia. Sehingga tidak ada kekuatan apapun dari manusia yang dapat membuat dosa itu tidak ada. Ya, dosa itu atau perbuatan dosa itu, kita hidup di dalam dosa. Semua yang kita lakukan, itu yang saya pernah katakan pada saudara. Kita hidup di dalam dosa. Semua yang kita lakukan selalu berhubungan dengan dosa. Kebaikan yang kita lakukan pun kita lakukan di dalam dosa. Orang berdosa melakukan apa saja, tetap saja dia lakukan di dalam dosa. Itu yang dimaksud di Efesus pasal 2. Kamu mati karena pelanggaran dan dosamu, kamu hidup di dalamnya. Kamu hidup di dalam dosa itu. Jadi kalau orang hidup dalam dosa, apapun yang dia lakukan di dalam dosa. Kalau dia sudah pindah dari maut kepada hidup, kalau dia sudah pindah daripada dosa ke dalam Yesus, bukankah apa yang dia lakukan semuanya harusnya ada di dalam Yesus? Itu sudah dijelaskan kan? Sudah mengerti kan itu kan? Sekarang mari lihat tentang dosa yang lain, pemahaman tentang dosa yang lain. Kenapa Alkitab bilang dosa adalah apa? Ketika Alkitab bilang Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kenapa? Karena dosa itu berat. Perlu kekuatan yang sangat besar untuk memindahkan dosa itu. Memindahkan orang yang berada dalam dosa
Perlu kekuatan yang sangat besar untuk memindahkan orang dari dosa, membebaskan orang dari dosa. Itu perlu kekuatan yang sangat besar. Darah Yesus itu sangat besar kuasanya. Karena dia memindahkan, dia menyucikan bersih, dia mencuci bersih kekotoran dosa dalam diri Sony Roland Pontolawokang. Dia mencuci bersih dosa di dalam saya dengan kekuatan, dengan ketelitian. Waktu Ariel Andia sakit, Ibu Yosi jaga mereka di rumah sakit, saya yang cuci baju. Saya baru mengerti kalau cuma cuci kayak begini-begini saja, nggak bersih ternyata. Iya kan? Sudah cuci dan segala macam, toh masih kotor. Saudara bayangkan bagaimana Tuhan membersihkan dosa saya. Bagaimana Tuhan membersihkan dosa kita. Ketika kotor sekali gitu. Ya kan? Kalau sangat kotor dosa itu. Dan harus punya kekuatan yang sangat besar, ketelitian yang sangat teliti untuk membersihkan semua dosa. Karena mungkin terselip di antara barang-barang yang kecil, Tuhan membersihkan sama sekali, tidak ada tersisa sama sekali dosa di dalam diri seorang yang percaya padanya. Di dalam diri orang yang diampuni oleh Tuhan. Tidak ada sisa, tidak ada dosa yang tersisa. Tidak ada. Dibersihkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Injil kekuatan Allah. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tidak ada yang tersisa dalam diri seseorang. Dosa tidak ada sama sekali, bersih sama sekali. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh Dia yang punya kuasa. Oleh Dia yang punya kekuatan. Sehingga tidak ada orang bisa selamat karena usahanya. Karena dia nggak bisa membersihkan dirinya. Kalau bersih sikat gigi juga begini kan. Nah, begitu, sikat gigi, pagi-pagi sikat gigi, habis makan sikat gigi lagi, nggak makan juga sikat gigi supaya kelihatan, supaya lagi makan, nafas nggak bau, padahal belum makan. Itu orang-orang hamba Tuhan suka begitu. Mau kemana sikat gigi? Udah makan? Belum. Kok belum makan sikat gigi? Ya supaya kan kalau kita ngomong nggak ketahuan belum makan. Ya. Kalau kita sikat gigi aja atau apa? Kita bersih apa? Komedo. Yang hitam-hitam itu, yang ibu-ibu, bukan ibu-ibu remaja. Satu angka, datang lagi, ada lagi. Itu yang gitu aja ribet. Nah dosa ada di mana? Dosa ada di mana? Di sekujur tubuh. Cuma di kulit nggak tuh dosa? Tadi mandi pakai apa? Sabun. Itu kan cuma gini-gini. Sebenarnya kadang-kala nggak bersih, yang penting wangi. Kadang-kala soalnya orang mandi nggak bersih kok, itu cuma yang penting sudah bau-bau sabun. Ya kan, makanya saya dulu supaya kelihatan mandi, saya cuma taruh sabun mandi di kepala, baru keluar. Udah mandi sudah. Oh iya, udah mandi. Taruh begitu kan. Atau pakai minyak wangi. Kita dulu pakai mandi, namanya mandi 100. Itu ada tuh saset itu kan. Beli itu lalu jalan. Saudara bayangkan membersihkan itu perlu apa? Kekuatan yang hebat, perlu ketelitian yang. Nah, setelah sudah dibersihkan, kan sudah bersih ini, taruh di mana? Babi kembali ke kubangan. Gitu. Taruh di mana kalau sudah bersih? Tuhan taruh di kemuliaannya kan? Ya kan? Di tempat yang mulia kan? Benar kan? Tahu nggak tempat yang mulia? Kalau sudah taruh di tempat yang mulia, mau dibuat apa itu? Cuma dipajang begitu aja? Hah? Kalau saudara punya sesuatu yang ini, yang saya bilang kalau ada anting aja goyang-goyang. Kenapa ibu sakit kepala? Iya, agak sakit-sakit. Padahal mau tunjukin anting. Saya kan waktu lalu pakai jam, nggak ada orang lihat. Saya tanya, jam berapa ya? Kok nggak ada orang tanya jam ya? Ketika Tuhan sudah bersihkan, dia bilang, aku sudah kuduskan kamu satu kali dan untuk. Kita bangga sekali kan kalau sudah dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya. Tapi tahu nggak prosesnya itu menguduskan kita? Beda antara cuci motor busuk, motor lama, motor saya umpamanya, sama yang cuci motor baru. Beda kan? Kalau motor baru kan ya perlu, kalau yang sudah berantakan taruh situ. Pak, nanti cuci. Iya. Sudah Pak, 15.000. Tapi kalau yang bagus, oh, benar kan? Begitu juga mobil yang biasa-biasa, angkot, truk, apalagi truk yang 10 bola itu. 10 roda apa 10 bola sih? 10 bola orang. Yang gede itu, yang hijau angkat tanah itu, yang penting tanahnya udah selesai, mau kotor. Tapi coba kalau mobil kayak mobil saya di rumah itu.
Setiap kali saya ada Alphard itu saya bilang, lihat tuh orang Yosi. Saya udah bilang tinggal di rumah malah dibawa-bawa jalan-jalan tuh mobil. Dibawa sama orang-orang. Coba kalau bersih itu. Bersih nggak? Bersih banget nggak? Sopir ntar turun lap. Tapi angkot. Kotor. Kok ini belum dicuci? Ntar aja sekalian minggu depan. Dan minggu depan belum dicuci. Bulan depan aja. Kok belum dicuci? Sekalian kalau servis aja. Kenapa? Karena harganya yang tidak dihargai. Benar? Nah kalau Tuhan urus kita, dia bersihkan sama sekali dengan kekuatan itu. Kira-kira dia taruh di mana kita? Dia taruh di mana? Bukankah kita akan bilang, aku punya keyakinan yang kokoh. Aku tidak malu. Sekarang aku tidak malu karena aku sudah dibersihkan oleh Yesus. Dan aku ingin berbagi ini kepada orang lain. Itu yang dimaksud dengan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Masih ada yang saya bisa mau jelaskan, tapi nanti berikut saja ya. Ya, hari ini saya mau bilang seperti ini. Kenapa Paulus rindu ke Roma? Karena di hati dia rasa dia sudah dibersihkan oleh Tuhan. Pantas kalau kebersihan, apa yang dia miliki itu, kesucian, kekudusan yang dia punya itu, dibagikan kepada orang lain. Pantas jika bilang, saya harus pergi bicara tentang Injil. Pantas seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah bersihkan dia. Aku tidak malu. Dia bilang, ya, dosa yang kotor yang ada di dirinya sudah dibersihkan olehnya. Dia berdiri dalam kekudusan Tuhan. Ketika Allah sudah menguduskan dia berdiri di situ dan dia tidak malu. Kenapa? Karena dia berdiri di tempat yang bersih. Saya bersama-sama dengan Allah saya. Saya berdiri di sini di tempat yang bersih karena Allah saya. Saya tidak malu. Saya mau bicara tentang Allah yang membersihkan saya. Jadi kalau ada orang percaya cuman diam saja. Dia bicara tentang itu. Mungkin dia angkot yang dicuci tadi. Maaf yang punya angkot. Bukan soal angkotnya yang salah saya bicarakan. Tapi soal coba kalau angkot. Orang tidak terlalu hargai itu. Karena bukan punya dia cuma sopir di situ. Tapi kalau yang punya, tartar lap. Tartar bersih, cek ban. Sampai klakson, cek lampu, cek semua dicek. Dan Tuhan selalu mengecek kita. Tidak rambut apa? Sehelai rambutmu yang jatuh, kau tanpa seizinmu. Benar nggak? Tuhan selalu cek kita, karena dia bersihkan kita. Kita sudah cat itu di depan. Kita cat semua, supaya jangan jadi hitam. Udah hitam lagi. Kita cek lagi. Kalau dia kotor, ya dia kotor ya. Kenapa? Karena kita bersihkan. Tapi kalau kita nggak bersihkan, kalau seperti ini, kita cuek aja lihat tiap hari kita lihat, nggak masalah ini. Nggak ada masalah. Tapi kalau kita baru cat, tar kita periksa. Ya kan? Nah kalau Tuhan sudah bersihkan kita, itu dengan kekuatannya yang luar biasa. Nanti saya akan bicara tentang dosa yang berat, tenggelam, terbelenggu dalam dosa. Jadi gini nih, kayak ada satu barang gini. Lalu ini terbelenggu dililit dan Tuhan buka satu persatu itu. Itu cara Tuhan mengampuni. Dia buka satu persatu. Apalagi itu dosa. Dosa itu ketika tenggelam di dasar yang paling jauh dan perlu tenaga yang sangat kuat. Itu tuh Injil kekuatan Allah, angkat itu. Nanti kita bicara berikut. Hari ini Tuhan sudah sucikan kita semua sampai di ujung-ujung kuku. Saya belum pernah. Apa itu bersih-bersih kuku? Apa itu bersih kuku? Alis diatur. Saya alis diatur cuma pakai lidah. Ludah. Sama khotbah begitu aja. Nah, gitu. Ya kan? Tuhan teliti sekali. Karena dosa itu ada di seluruh hidup kita. Sampai di pori-pori. Tapi Tuhan bersihkan semuanya. Sekarang kita bersih. Sekarang kita bersih. Dari dosa. Apa yang kita mau buat untuk Tuhan? Berdirilah teguh. Berdiri teguh. Semoga tahun ini punya waktu. Saya belum bicara tadi tentang mengapa percaya. Apa yang kita percaya. Dan mengapa malu mengaku. Ada banyak sekali ya tema nanti. Setahun ini kok, tenang aja. Ada banyak sekali. Ini baru satu ayat ini. Ini belum kita pindah ayat lain ini. Mungkin kali Januari cuma satu ayat, dua ayat ini. Kita mau renungkan. Kita sekali lagi, kita sudah dibersihkan Tuhan.
oleh kekuatannya. Lucu banget, dia kuat sekali, tapi sangat lembut ketika menyentuh kita dan semuanya bersih. Dosa kita dibersihkan oleh Tuhan. Dosa 2021 sudah dibersihkan Tuhan. Tapi kita akan selalu ingat, ya waktu itu saya berdosa. Dan itu sakit sekali kalau ingat. Dan orang lain akan bantu saudara untuk mengingat dosa itu. Masih ingat nggak dulu Pak Das? Yang dosa kamu itu. Ya kan? Tapi tolong ingat, Tuhan membersihkan. Mari kita berdoa.